Rafi meriwayatkan bahwa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling mulia? Pekerjaan apa yang paling utama? Profesi apa yang paling bagus ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalu rajuli biyadihi. Yang pertama kata Rasulullah, pekerjaan yang paling bagus itu adalah pekerjaannya seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Profesi yang paling bagus itu kata Rasulullah adalah tukang batu, adalah tukang kayu, adalah keterampilan tangan sendiri. Itu pekerjaan yang paling bersih, itu pekerjaan yang paling bagus kata Rasulullah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli, setiap bisnis, setiap perdagangan, setiap perniagaan, setiap usaha yang di dalamnya ada kejujuran, yang di dalamnya tidak ada pengkhianatan, yang di dalamnya tidak ada darar, penipuan, ini pekerjaan profesi yang kedua yang paling bagus bagi seorang muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentunya sadar atau tidak kita sadari, makin zaman makin kemari tantangan hidup ini luar biasa beratnya. Semua masyarakat mengalami bagaimana kesusahannya hidup, bagaimana sulitnya hidup. Di tengah-tengah kita menghadapi kehidupan, di situ kita mempertahankan juga keimanan kita, menjaga keislaman kita. Maka luar biasa tantangan hidup yang kita hadapi pada saat ini. Di tengah-tengah konsumsi hidup begitu besar, pengeluaran yang tidak bisa dihitung, dipertemukan dengan pendapatan, penghasilan pekerjaan yang begitu sulit didapatkan. Ditambah lagi kita harus mempertahankan benteng agama, benteng keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di zaman ini, orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan dan keislaman dengan bagus, maka inilah orang-orang yang kuat, inilah orang-orang yang hebat. Rasulullah sudah memberitahukan kita berita 15 abad yang lalu. Zatal zaman akan datang nanti zaman di mana zaman itu semua manusia tidak akan memperdulikan pekerjaannya apa, tidak akan memperdulikan tentang haram dan halal. Kelihatannya zaman yang disebutkan oleh Nabi itu sudah datang di tengah-tengah kita hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sering orang berkata, untuk mendapatkan yang haram saja
sulitnya luar biasa. Ini orang-orang sekuler dan kapitalis, orang-orang yang tidak mengedepankan agama sebagai kiblatnya, sedangkan yang haram saja katanya sulit, apalagi mencari rezeki yang halal. Maka sehingga apapun dibuat, apapun dilakukan, baik atau buruk, semua dilaksanakan tanpa berpikir panjang agama sebagai barometernya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan ini wajib bagi kita untuk mencari nafkah, tetapi ada syaratnya untuk mencari pekerjaan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, yang kalian punya syahadat, yang kalian itu Islam beribadah, silahkan kalian bekerja, silahkan kalian mencari rezeki, mencari uang, silahkan makan, tetapi syaratnya halalan thayyibah. Carilah rezeki itu, buatlah pekerjaan itu dari unsur yang dihalalkan oleh agama. Itulah nikmat yang terbaik yang aku berikan kepada kalian. Itulah nikmat yang aku ridai. Ketika kehidupan kesehatan yang aku berikan, kalian gunakan untuk mencari nafkah yang halal. Bukan sebaliknya, saudaraku sekalian. Mencari nafkah kadang menzalimi orang lain, mencari harta kadang menghilangkan marwah diri sendiri. Inilah yang terjadi di akhir zaman seperti sekarang ini. Padahal Rasulullah sudah menjanjikan kepada kita sekalian, orang-orang yang punya keterampilan tangan seperti mana Nabi Daud alaihissalam, dia tukang besi, pandai besi, maka inilah pekerjaan yang terbaik. Di dalamnya hampir tidak ada didapatkan tipu menipu. Begitu juga seorang tukang dengan skillnya, dengan keterampilannya, baik dia tukang batu, tukang kayu dan sebagainya. Ini juga nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Demikian juga kata Rasul, begitu luas perdagangan, begitu luas jual beli, begitu luas bisnis, tetapi syaratnya kata Rasul, jangan di dalamnya dikotori dengan penipuan, dengan pengkhianatan, dengan kedustaan. Jangan sampai darar, at-tujarul fujjar. Inilah perdagangan, perniagaan yang di dalamnya ada kekotoran. Satu ketika saudaraku yang dirahmati Allah, setelah pulang dari perang Tabuk, hadis ini panjang, saya ringkas. Rasulullah dengan para sahabat melewati Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat yang ketika itu kerjanya memecah belah batu. Batu besar dipecah kecil-kecil baru dijual. Tiba-tiba Rasulullah mendekati Sa'ad bin Mu'az. Kemudian bersalaman dengan Nabi. Nabi tanya, "Wahai Sa'ad, kenapa tanganmu kasar? Sampai-sampai tanganmu melepuh." "Wahai Rasul, kerja saya ini berat. Kulit saya sampai hitam, rambut saya, pakaian saya kusut. Karena saya memecah batu besar saya pecah, kemudian saya jual." Maka ketika itu Rasul ambil tangannya, Rasul yang mulia, diambil tangannya Sa'ad bin Mu'az, dicium sebagai penghormatan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah dalam kisahnya, dalam sejarahnya, hanya mencium anaknya saja, tangannya Fatimah Az-Zahra.
Ahli hadis mengatakan kenapa demikian? Karena Rasulullah ingin memuliakan orang yang berusaha kerja dengan tangannya tanpa meminta-minta, tanpa mengemis, tanpa meminta sesuatu kepada orang dengan hina. Begitu juga Muaz bin Jabal, seorang petani. Dalam hadis yang panjang Rasul lewat di mana Muaz bin Jabal sementara bercocok tanam. Rasulullah mendekati juga. Kenapa engkau tambah hitam, Muaz? Tanganmu melepuh, tanganmu rusak kasar. Rasulullah mengambil tangannya, mencium juga tangannya. Maka dalam sejarah ada 2 orang sahabat yang dicium tangannya oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, andai kata seseorang itu pergi di waktu pagi, masuk di dalam hutan, kemudian mengumpul kayu bakar, khairulahu, itu lebih bagus baginya. Kemudian dia jual kayu itu ke pasar, lebih bagus baginya daripada yas'alu ahadan, daripada dia pergi meminta-minta kepada orang. Apakah nanti kata Nabi dikasih atau tidak dikasih? Walaupun secara hukum fikih pekerjaan pengemis itu dimakruhkan, tetapi itulah pekerjaan yang tidak baik. Sahabat melewati dengan Rasulullah melewati seorang pemuda yang sementara bekerja. Maka sahabat satu berkata kepada Rasul, ya Rasul, andai kata orang ini dia gunakan tenaganya di jalan Allah, dia gunakan kekuatannya di jalan Allah, maka luar biasa pahalanya. Kemudian sahabat ini ditegur oleh Rasulullah. Hadis sahih. Wahai sahabatku, andai kata dia bersusah payah mencari nafkah untuk memberi makan kedua orang tuanya yang sudah usia, waladaihi sayhul akbar, karena orang tuanya sudah berusia lanjut, maka fafi sabilillah, dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Demikian juga andai kata dia bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya wa ahliha, karena jangan sampai anak dan istrinya mengemis, jangan sampai meminta-minta, jangan sampai mengharapkan orang lain. Fafiyas fi sabilillah, maka dia juga berjuang di jalan Allah, kata Rasul. Demikian juga kata Rasulullah, apabila dia bekerja untuk memenuhi nafkah dirinya sendiri, supaya dia tidak terjerumus kepada pekerjaan mengemis, meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga berada di jalan Allah. Yang tidak boleh, kata Rasul, apabila dia bekerja at-takasur, apabila dia bekerja untuk mengumpulkan harta semata-mata, dia mencari nafkah, bekerja tidak sembahyang, tidak beribadah, lalai dari peringatan Allah, maka apa kata Rasulullah? Fahuwa sabilis setan, itulah yang berjalan di atas jalannya setan, keburukan. Mencari nafkah yang halal. Kemudian yang paling utama yang kedua adalah ketika mencari nafkah dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang masuk dalam hadis bahwa orang yang mencari nafkah dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Apabila ketika dia berdagang, ketika dia kerja tukang, ketika dia kerja apa saja bisnisnya, semua urusan-urusannya, ketika itu dia tidak lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lalai daripada zikrullah. Inilah yang dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa iqamis shalah. Dia tetap mencari rezeki yang halal sesuai dengan perintah Allah. Kemudian dia tidak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ketika dia mendapatkan rezeki itu tidak lupa husbin amwalihim,
bersihkanlah harta kalian, ambil harta mereka untuk membersihkan jiwa mereka. Wasalli alaihim, doakan mereka. Jangan lupa ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, maka ingat, bersihkan harta itu. Itulah yang mendapatkan kemuliaan. Kita bersihkan berapa haknya orang-orang miskin, berapa kekotorannya itu dibersihkan sebagaimana aturan-aturan agama. Kalau begini caranya kita mencari rezeki, kalau begini caranya kita bekerja, insya Allah pekerjaan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesi kita seolah-olah kita keluar membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan apabila agama membutuhkan maka harus semua ditinggalkan, karena kepentingan agama jauh lebih penting daripada semuanya demi tegaknya syariat dan agama kalimat Allah di muka bumi ini. Barakallahu fil Qur'anil